Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kembali dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang hampiran norma terhadap binomial. Ini bagian dari pembicaraan kita dalam topik besarnya adalah mengenai distribusi peluang. Teman-teman, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hampiran norma terhadap binomial ini? Kalau kita misalnya melakukan eksperimen dalam kasus binomial seperti ini, kita melakukan eksperimen yang menghasilkan dua kemungkinan outcome atau hasil, kemudian kita juga memiliki nilai P yang tetap dan diketahui dengan jelas, kemudian eksperimen tersebut kita lakukan N kali tanpa memperhatikan urutan dari keseluruhan eksperimen yang dilakukan, maka teman-teman dapat menyelesaikan kasus ini dengan mempergunakan PMF berikut. Peluang X sama dengan N kombinasi X kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Dan ini teman-teman sudah tahu ini adalah PMF atau fungsi peluang dari distribusi binomial yang merupakan bagian daripada distribusi peluang diskrit. Teman-teman juga sudah mengetahui bahwa ekspektasi X dari variabel acak X yang mengikuti distribusi binomial ini adalah N kali P. Kemudian varian X-nya adalah NP kali 1 min P. Teman-teman, kasus binomial ini kemudian kita bisa pergunakan penyelesaiannya dengan menggunakan distribusi normal baku. Yang bentuk PDF-nya adalah untuk variabel acak Z dengan parameter rata-ratanya 0 dan sigma-nya 1, atau dengan kata lain bahwa sigma kuadratnya juga 1. Maka PDF-nya adalah 1 per akar 2V kali E pangkat min setengah Z kuadrat. Untuk nilai Z yang ada dalam rentang min tahingga sampai plus tahingga. Kemudian PDF untuk Z ini juga akan berharga 0 untuk nilai X lainnya. Untuk dapat mempergunakan distribusi normal baku ini dalam penyelesaian kasus yang berdistribusi normal tadi, maka kita harus melakukan transformasi. Apa transformasi yang kita lakukan? Nanti kita harus mencari nilai Z terlebih dahulu. Dan dalam pembahasan lain, Z ini adalah X dikurangi ekspektasi X dibagi akar dari varian X. Teman-teman coba perhatikan, karena ekspektasi X untuk variabel acak X yang mengikuti distribusi binomial ini adalah NP. Kemudian varian X-nya adalah NP kali 1 min P. Maka transformasi ke bilangan Z ini dapat kita ubah menjadi X dikurangi N kali P, ini adalah ekspektasi X dari variabel acak X yang berdistribusi binomial tadi, dibagi akar dari NP kali 1 min P, yang merupakan varians dari X-nya. Teman-teman, sebagai ilustrasi bahwa dalam satu kondisi kita akan kesulitan menggunakan distribusi binomial yang rumusnya seperti ini, peluang X sama dengan N kombinasi X, kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X, kita akan perhatikan bahwa ketika N menuju tahingga atau jumlahnya semakin besar, maka ada kesulitan tertentu kita mempergunakan rumus PMF ini. Sebagai contoh, kita fokus sekarang ke unsur N ini atau jumlah eksperimen yang kita lakukan. Kalau N-nya 10 dan kita mengharapkan ada X di antaranya terjadi atau memenuhi kualifikasi yang kita inginkan, katakanlah yang kita inginkan itu X-nya adalah 3, maka kita perhatikan nilai dari 10 kombinasi 3 sebagai implementasi dari N kombinasi X, maka ini hasilnya adalah 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 10 min 3 difaktorialkan. Ini hasilnya adalah 120. Sekarang coba lihat kalau N-nya 100 dan kita katakanlah mengharapkan X-nya juga 3. Maka kita uraikan ini menjadi 100 kombinasi 3 atau 100 faktorial dibagi 3 faktorial kali 100 min 3 faktorial. Kalau teman-teman hitung nantinya kita akan dapatkan bahwa 100 kombinasi 3 ini hasilnya adalah 161.700. Sekarang perhatikan kalau N-nya adalah 10.000, X-nya adalah 3. Ternyata teman-teman, kalau kita uraikan, maka kita akan mendapatkan jumlah bilangan yang diperoleh dari 10.000 kombinasi 3 itu adalah 166.616.670.000. Ini kita akan berhadapan dengan kesulitan yang nyata. Karena apa? Karena angka yang akan kita hitung jumlahnya sangat besar.
Padahal kita tahu bahwa hasil akhir dari peluang ini adalah ada di antara 0 sampai dengan 1. Maka karena pertimbangan ini, berarti kasus binomial tadi harus kita pikirkan bagaimana cara penyelesaiannya yang lebih sederhana. Kemudian kalau teman-teman lihat dari sisi nilai peluangnya, ingat bahwa yang kita pergunakan ini adalah ketika kondisi nilai peluangnya memang tidak secara ekstrim mendekati harga 0 ataupun 1. Jadi kalau kita perhatikan, misal kita akan dapatkan 0,15 sebagai peluang kejadiannya. Kita akan tunjukkan bahwa dengan nilai peluang ini, maka kita pun akan kesulitan berhadapan dengan nilai-nilai yang sangat kecil. 0,15 pangkat 3. Kemudian, kalau kita teman-teman hitung juga nanti 1 min 0,15 pangkat 10 pangkat 3. Ini berapa nilai? Dan kalau berdasarkan data tadi, maka kalau kita sekarang munculkan katakanlah 1 min 0,15 pangkat 100 pangkat 3, ini akan lebih kecil lagi. Dan juga apakah kita mampu nanti menghitung 1 dikurangi 0,15 pangkat 10.000 min 3. Sekali lagi bahwa perhitungan ini akan memberikan kesulitan kita dalam menghitung angka-angka yang kecil atau mendekati nilai 0 nantinya. Ingat sekali lagi, karena tadi kombinasinya memberikan nilai yang besar, tentunya hasil perkalian peluang ini akan semakin kecil. Karena harus tetap memenuhi kaidah ataupun sifat dari peluang yang nilainya akan selalu berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, karena kondisi inilah teman-teman akan mempergunakan hampiran normal terhadap binomial. Nah, jadi sekali lagi kalau kita perhatikan distribusi normal baku yang kita pergunakan adalah seperti ini. Ini adalah PDF-nya, peluang Z dengan parameter 0 dan 1 sebagai parameter dari mu dan sigma ataupun dari rata-rata dan simpangan baku populasinya. Yang dipergunakan adalah 1 per akar 2V kali E pangkat min setengah Z kuadrat untuk nilai Z di antara minus tahingga sampai plus tahingga. Kalau sekarang kita memiliki peluang X sama dengan 3, maka nanti untuk didistribusi nomor bakunya, maka pencarian peluangnya harus kita rubah menjadi peluang dari 2,5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 3,5. Kenapa ini terjadi? Karena ingat bahwa distribusi binomial itu adalah distribusi peluang diskrit. Sedangkan distribusi normal baku adalah distribusi peluang kontinu. Nah, ini ada perubahan ketika kita awalnya harus mencari dengan konsep diskrit, tiba-tiba harus berubah menjadi distribusi peluang kontinu. Ada prinsip dasar yang harus kita consider atau kita perhatikan. Ingat bahwa operator yang digunakan dalam menghitung peluang di diskrit adalah sigma. Sedangkan kalau di kontinu, maka pencarian peluangnya dengan integral. Ingat, dengan kata lain, biasanya kalau kita di diskrit, kita masih mungkin mencari peluang di sebuah titik, yaitu peluang X sama dengan 3, tidak masalah. Karena ruang sampah untuk diskrit adalah biasanya merupakan bilangan bulat, dan kita dapat menghitung jumlah sampelnya, walaupun ada kemungkinan juga jumlah titik sampah di ruang sampah diskrit adalah tidak terbatas. Namun kalau di kontinu, kita tidak bisa menghitung peluang di sebuah titik, karena apapun fungsi yang dimiliki, kalau kita integralkan dalam satu titik, misalnya integral dari 3 sampai 3, berarti hasilnya akan menghasilkan peluang sama dengan 0. Jadi ketika teman-teman akan merubah dari diskrit menjadi kontinu perhitungannya, atau perhitungan binomial yang asalnya berdistribusi diskrit akan didekati dengan distribusi normal baku yang berdistribusi peluang kontinu, maka teman-teman akan berhadapan dengan yang kita sebut sebagai faktor koreksi kontinuitas. Jadi kita harus melakukan koreksi dari nilai peluang yang dicari, sehingga pada akhirnya disesuaikan dari kondisi distribusi normal baku yang harus dalam bentuk interval. Jadi sekali lagi, faktor koreksi kontinuitas inilah yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami nantinya. Ini akan kita bahas di video lain, teman-teman akan membahas khusus bagaimana cara kita memahami dengan mudah ketika kita menyelesaikan kasus yang berdistribusi binomial ini oleh distribusi normal baku. Nah, teman-teman sebagai ilustrasi, jadi kalau nanti teman-teman sudah memahami bagaimana koreksi kontinuitas ini harus diberikan, jadi setelah teman-teman nanti memahami faktor koreksi kontinuitas ini harus dilakukan seperti apa,
Jadi kalau nanti memiliki kondisi yang harus dicari adalah peluang X lebih besar sama dengan 3, maka tanpa melihat tabel ini pun teman-teman akan tahu bahwa kita akan mencari peluang di distribusi normal bakunya adalah peluang X lebih besar sama dengan 2,5. Nah, sebagai gambaran efektivitas daripada hampiran normal ini, kalau misalnya kita memiliki kasus seperti ini, peluang seorang mahasiswa tepat dalam menyelesaikan studinya adalah 0,4. Universitas memilih sampel sebanyak 55 dari daftar wisuda pada tahun 2021. Berapa peluang akan terdapat 7 sampai dengan 9 yang lulus tepat waktu? Teman-teman, ini adalah kasus binomial karena kondisi yang kita amati adalah tepat waktu dan tidak tepat waktu. Dengan peluang yang kita peroleh adalah 0,4. Kita memiliki sampel, yaitu 55 orang, kemudian kita akan mencari peluang 7 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 9. Ini sebenarnya agak susah dilakukan penyelesaian secara manual kalau dengan distribusi binomial. Namun apabila teman-teman mempergunakan bantuan dari aplikasi Microsoft Excel, akan diperoleh hasil dari perhitungan dengan Excel tersebut adalah 0,054126. Ini realnya, ya, ini real dari kasus binomial tersebut. Kalau teman-teman melakukan perhitungan dengan distribusi normal, maka akan diperoleh hasil 0,055423. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan berarti ada beda dari keakuratan perhitungannya adalah sebesar 0,001297. Teman-teman, kalau selanjutnya kita lakukan perbandingan dengan menghitung menggunakan distribusi Poisson, yang rumusnya adalah Px sama dengan X sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Hasil dengan menggunakan distribusi Poisson ini adalah 0,09517 dan seterusnya. Kalau kita bandingkan, ini ada beda sekitar 0,041045 jika dibandingkan dengan hasil yang kita peroleh dengan menggunakan distribusi binomial sebelumnya, yaitu 0,054126. Teman-teman, nah ini wajar karena distribusi Poisson itu walaupun sama dengan distribusi normal untuk digunakan ketika N-nya besar atau menuju tahingga, namun distribusi Poisson ini lebih cocok untuk jika nilai peluangnya ekstrim mendekati 0 ataupun 1. Sedangkan tadi distribusi normal adalah tidak mendekati 1 atau 0 secara ekstrim. Kalau kita perhatikan hasil ini, maka dapat kita bandingkan untuk kasus ini, perhitungan dengan pendekatan atau hampiran distribusi normal, presisinya atau akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan distribusi Poisson. Secara umum, kesimpulannya adalah bahwa kasus distribusi normal ini dalam kondisi N semakin besar akan dapat didekati atau dapat diselesaikan dengan hampiran atau menggunakan distribusi normal baku. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan dalam memahami dari ilmu yang kita pelajari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi ilmu yang barokah sehingga memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi teman-teman. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari ilmu ini, silahkan sebarkan dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu teman-teman akan mendapatkan keberkahan ilmu yang lebih banyak lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.